sibuk tu umur katanya habis mandum buat urusan dunia kan mandum rupanya tanya perle tak ibadat perle dekat dengan Tuhan ya benar-benar lantak yang perle bagi katanya untuk dara sapi tak sadari nyop chicken je bukan kalau kayaknya je sibuk katanya tunong baru timur barat bak tak cari bak tak minta harta bak Allah Taala tua tu kepada ibadah tua tetap todro pada Allah Taala sehingga katanya hantam pernah tercium ilmu hantam pernah tercium ibadat kiban ke pada tak ilam kubur dan kiban tak hadapi kehidupan tanya yang panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 20 halaman 20 baris kelimang dari Ra'yub. Dan lagi firmannya firman Allah Ta'ala Allah nepegah di dalam Al-Quran man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha barang siapa ada ia berkehendak bersegera kami segerakan baginya di dalam dunia. Nyo manteng pembahasan tentang masalah zahid kan zuhudnya adalah cara untuk melawan tantangan tanyo dalam berbuat ibadat yang berbentuk dunia sesuatu yang hana faedah untuk akhiratnya kan dunia lalu bak urusan dunia sehingga tinggal ibadat lalu bak urusan dunia sehingga jahi dalam agama merempak minta ilmu sehingga caranya itu bagaimana yaitu dengan zuhud hanam kuman ati kan hana mencari perbekalan untuk melangsungkan kehidupan mukuman arti ngurusan dunia hana sekedar getanyo yang tak butuhkan kita lakukan getanyo kerja getanyo cari nafkah kan berarti watadakeun tanyo hanam kuman arti kepada dunia sang hanam taharkat pilih pada itu untuk kebutuhan karena walaupun getanyo tak usaha untuk mencari perbekalan untuk dunia ladakeun yaitu untuk membiayai nafkah kehidupan tanyo dan keluarga tanyo apabila hatinya zuhud kira keberartinya hana zuhud artinya kesimpulan je putra ada banyak harta bukan berarti tidak zuhud karena zuhudnya adalah sifat hati jino hana harta mukumat berarti itu macam tu hana zuhud kira kumat hati kan tu hana mukumat hati yang kanya zuhud atau likut kalau tingkatan zuhud dari phone yaitu tak sekedina tidak mencari sesuatu yang tidak ada awak tekana memisahkan dengan yang ada tersebut kan sampai lagi yang gebegah sehingga gebegah si barang kasau mantang diperle ji berhina di dunia gebi la Allah Taala gebi kakah nak merupakan bahagian di akhirat kebenaran barang siapa ada ia berkehendak bersegera nyan kami segerakan kata Allah kami segerakan baginya di dalam dunia tak lakukan sesuatu tanya untuk mendapatkan dunia kakak dunia gejo oleh Allah kakak anak gebi fahala di akhirat waman arada dan lagi firmannya waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha dan barang siapa berkehendak akan akhirat si barang kasau manteng berkehendak untuk akhirat dan berusaha ia baginya akan usahanya artinya si barang kasau manteng perle untuk berbekalan akhirat dan berusaha ia untuk akhirat maka Allah pun akan gebi lagi si barang kasau manteng di berusaha untuk urusan dunia sehingga yang lalu sibuk urusan dunia hamrempak bersibuk ro urusan akhirat ke dunia gejuk oleh Tuhan sibuk urusan akhirat gejuk oleh Allah Taala tiadakah engkau lihat bahwasanya diisyarahkan sekalian itu kepada kehendak tiadakah artinya bukankah dalam beberapa ayat yang telah disebutkan isyarah dalam ayat-ayat tersebut yaitu supaya kita zuhud perle kepada kehendak hanya kejut dalam kehendaknya ke sangat menentukan
apakah dia zahid ataupun tidak, zuhud ataupun tidak. Artinya kehendak apa? Apakah ada kehendak untuk meninggalkan urusan dunia ataupun kehendak untuk mencari dunia? Ini maksud jihina kena pegang. Atau dalam urutan zahid kemenan dia ikut ke pegang. Hana keinginan li untuk urusan dunia. Bukan tidak makan minum, bukan tidak berusaha sedikit untuk kebutuhan kedayokannya, tapi hanya disibuki le urusan dunia sehingga kitanya melupakan urusan akhirat. Yang mandu-mandu malah atala mati yang hidup je. Bakti seluruh manusia itu bagaimana dalam urusan dunia. Ya, lagi tak pegah bunuh kan? Kan berarti hanjik kaya, menyuka kaya Nabi Sulaiman ke lempah kaya ke? Apakah Nabi Sulaiman hana takkan zuhud? Zuhud si Nabi Sulaiman, padahal hana zuhud. Jangankan para rasul-rasul, aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah sangat zahid. Belum yang para rasul. Ini kena pegang. Yaitu diisyarahkan sekalian yaitu kepada kehendak. Arti kepada kehendak itulah sangat menentukan apakah dia zahid ataupun tidak. Kehendak untuk lead urusan dunia, akan zahid hukumat had urusan dunia. Kehendak untuk meninggalkan urusan dunia, akan zahid untuk kekun. Ya, maka adalah ia pekerjaan sanya amat diciptakan. Ia kehendak tersebut yaitu perasaan zahidnya. Nyokanya suatu pekerjaan yang sangat dicita-cita, sangat dianjurkan dalam agama, sangat dianjurkan oleh syarak. Getanya benar suatu perasaan yang perasaan tersebut dapat membentuk zuhud kekun ataupun zahid. Dicita-citakan tiap-tiap dalam setiap keadaan apa? Yaitu dalam keadaan yang mukumat hati katanya dengan urusan dunia. Tetapi hamba apabila meninggalkan ia dan menetapkan pada hatinya, tapi seorang hamba apabila meninggalkan ia, ketinggalkan urusan dunia dan menetapkan hatinya dan ditetapkan atidra untuk hanam kumat ling urusan dunia atas dua perkara yang dahulu, di atas dua macam langkah yang likut, kiban dua macam langkah yang likut, yakni nyaho juga gulang lom, meninggalkan menuntut, tidak lagi mencari, hanale disibuki le urusan dunia dan menceraikan barang yang dihimpun. Tata kedina lebih daripada ukuran yang perle kedro tu kita infakkan supaya hanam kumat hati. Sebab ini semakin banyak harta dunia saja semakin kumat hati itu. Lebih daripada ukuran yang perle untuk kebutuhan katanya. Dan itanya kumat hati itu. Maka diharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa diberi taufik akan dia pada menolakkan kehendak ini. Maka dengan taufik daripada Allah Ta'ala getanya tak pegadah kehendak apa? Kehendak terhadap dunia. Kehendak terhadap dunia. Jadi keji putakeun orang lagi cinta ke dunia ataupun tidak kan bak pegah apa ji? Kan bak pegah. Bakti bagaimana? Cuman menyo ati bakti kabrat kadang-kadang terungkap lewat ucapan. Tira urang sapu hana. Tapi koknya semuanya keinginan penuh dalam hati ke jen cinta dunia saya kira. Cuman berat hana berat sagai. Tak sadari hana tak sadari sagai. Tak akui kedrot ataupun hana sagai nya sagai ji. Cuman tak dikedi sira urang si mukumat aju ngurusan dunia. Secara zahir koknya memang le ke yang kagum sapat, secara batin memang mukumat hati ke nya juga cinta sit. Sehingga gadah zahid ente, gadah zuhud. Yang kejut apabila terlalu loba kepada dunia, hubbud dunia gekun, cinta kepada dunia dapat terbentuk sifat kikir, sifat krit, merasa sayang tu. Nyo jangankan nilai untuk tanakjuk secara percuma, untuk tanakjuk yang wajib oleh Allah mentang, getanya merasa keberatan. Lagi mesti jakut, pakan tanya merasa keberatan orang jakut karena hubbud dunia sebenarnya. Karena tidak ada perasaan zahid. Manusia hai tembuh jakut karena hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dunianya salah satu itulah harta juga termasuk dunia. Harta yang hana faedah, hana manfaat untuk akhirat. Harta yang bermanfaat untuk akhirat itu adalah jalan membantu tanya untuk taat. Itu tidak dikatakan dengan dunia. Karena makna dunia ucapan, perbuatan katanya, harta segala-gala yang bersifat yang hanya untuk sekedar nikmat dalam dunia hana faedah untuk akhirat. Yang dunia mandu-mandu kira. Cuma dunia itu ada yang halal, mubah, ada juga yang haram. Keberti wate kamenan pukuhnya ke haram kalau deteksit.
apakah halal mandum juga kalau dendai. Yang kenyo, jadi yang kena pegah adalah apabila kitanya melakukan dua hal, nyo akan zahid dengan taufik Allah, dengan seizin Allah, ada taufik yang diberi oleh Allah Taala kitanya, nyo akan terbentuk perasaan zahid. Yaitu caranya yang pertama meninggalkan menuntut. Arti meninggalkan menuntut kan itanyo hanalitat urusan dipusibuk le urusan dunia. Tapi tugas hari-hari itu bagaimana? Kau ro bengeh pakiban untuk jalan taat ke Allah, kau ro seput pakiban malam pakiban, nyo kan sibuk le kitanya. Awai ta tubit kitanya ngam tahu ro tubit ada minta rezeki. Menanti tawau awai lup matau ro ngan talup tanyo rumah. Dah sip-sip ibadat tinggal terendam tanyo dalam jahil bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Lagi sat sabi-sabi. Nyo keun tuntut dunia yang murka Allah Taala. Jadi yang pertama meninggalkan menuntut, tak tergedi karena sajan. Yang kedua menceraikan putra yang karena sajan tanyo. Mana menceraikan, menginfak, mempergunakan sehingga kekahanali sajan tu nyan. Apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba dan diberi taufik baginya untuk menolakkan kehendak ini, nyo ketayu akan berhasil tak lakukan kehendaknya, kehendak untuk hukuman urusan dunia. Dan khiyar daripada hatinya, khiyar kepilihan, memilih pada hatinya tentang apa? Tentang tidak lagi berurusan dengan urusan dunia, artinya dengan kesibukan dunia. Yang kejut kagok sibuk itanya punya tugas masing-masing, putra kesibukan ro tu yang mesti kita penuhi, karena hak ibadat kepada Allah dalam setiap hari hanya na catah ro masing-masingiji. Betang gak itu Allah bah singah dan tak ibadat singah upik ke lusa konsit. Lusa sampai ke minggu ke konsit ke luput sampai tanya hang merempak ibadat. Yang na sibuk urusan dunia. Nyukur khiyar daripada hatinya. Khiyar benar kepilihan sid. Benar kepilihan bakti sid, benar kepilihan bakti. Maka bahwasanya ialah yang amat memberi lagi yang amat murah, yaitu Jalla wa Azza. Allah Ta'ala yang maha memberi dan yang maha pemurah. Kemudian yang memudahkan atas meninggalkan menuntut dan menceraikan atas yang dihimpun itu, memudahkan atasmu yang demikian itu, menyebutkan kebinasaan dunia dan kecelaannya. Kemudian yang memudahkan, bagaimana cara bagi kitanya untuk mudah tertinggalkan kesibukan-kesibukan dunia untuk kita lakukan kesibukan-kesibukan akhirat. Dan yang demikian itu menyebutkan kebinasaan. Makna sebut ingat, kitanya ingat bahwa kebinasaan dunianya sesuatu yang binasa, dia hang kekal selama-lama. Ji hai tabah hanakan tabah tengok akhirat tu. Yang tak bawa akhirat adalah amal ibadah katanya, kebaikan-kebaikan katanya yang pernah katanya lakukan. Kan urusan dunia yang tabah tengok, hanya ingat tu nyo katanya akan binasa. Dan kecelaan dunia itu juga sesuatu yang tercela, dehinan celanya dunia. Baik tanya mana orang kasib tile la mudib sampai haik tamu met le sibuk urusan dunia, baru sadar tu bahnya kajit tak puto bak musalla, kasib tak pubut dosa. Nah dua urol hian kata wa Allah. Kadang-kadang kalau sempat tak taubat yang lagi yang niul Allah Taala kabeh humu tu hai ilmu tu kalau sempat dah minta baik lagi nya, tapi kiban sit dari jinokan katanya mulai untuk memperbaiki diri katanya. Yang keji-keji tanya punya niat untuk menjadi baik-baik tu, nah cara ke bukan Allah Taala. Teman tanya hendak ingin berubah, makanya kapan kita akan berubah? Hanya kenyakan yang pertama beringat tu binasa dunia tersebut dan celah dunianya. Dan saya telah banyaklah ulama pada perkataan yang demikian itu. Banyak sekali pendapat ataupun perkataan-perkataan ulama yang menyatakan adalah celahnya dunia dan binasanya urusan dunia. Angka sesuatu yang hana faedah, sesuatu yang hana faedah kegetanya yang hanya keibadat, kefahala untuk akhirat, ini semuanya dikatakan dengan dunia. Ada yang halal, nanti ada yang haram. Maka setengah daripadanya ada kata-kata para ulama, putra negeri para ulama. Kata setengah ulama, aku tinggalkan dunia karena sedikit kayanya dan banyak fitnahnya dan segera binasanya dan jahat taulan yang bersekutunya. Aku tinggalkan dunia, hanlung lid urusan dunia, karena dikna ajik merempak punya urusan dunia, yang kekayaan dunia hanya sedikit. Kekayaan dunia hanya sedikit, tapi punya kekayaan akhirat bukan sedikit, banyak.
tah yaitu dengan amal ibadah kita dapatkan kekayaan akhirat, atau bekal untuk akhirat ke dengan ibadah, bekal dengan bekal dunia dengan kesibukan yang kita lakukan dalam dunia. Belum tinggalkan dunia, artinya kesibukan dunia, karena sedikit harganya, sedikit kayanya, dan banyak fitnahnya, banyak kejahatan. Nah, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam getanya lid urusan dunia, dan segera binasanya. Dan urusan dunia tersebut juga cepat dia itu akan binasa, segera binasa kan. Dan jahat taulan yang bersekutu dengan dia, juga urung-urung yang bersekutu dengan urusan dunia, ada sibuk dengan urusan dunia, nyo adalah akan deh jahat, akan jahat dengan urusan dunia. Jahat, jahat taulan yang bersekutu dengan dia. Memang dunianya banyak fitnah. Tak kalian mantang menyutai tak cintai seseorang karena dunianya. Awate hana dunia saja anji, hana tak cinta le. Cinta seseorang karena jabatannya, cinta kepada seseorang karena usahanya, kenapa tagai? Kan karena ilmu kealimannya, karena akhlaknya, karena dia itu dapat mengarahkan kita untuk kebaikan. Jadi mencinta kepada seseorang karena dunianya, dunia itu akan binasa. Di saat binasanya, anak arti binasa dunianya tiak tagamnya saja. Berarti anak, kakak, anak cinta dulu. Lagi cinta ke seseorang karena harta kan? Berarti anak harta ya saja tu. Berarti anak harta, anak lagi perumun tu. Nya kenyan gekun dunianya kenyan. Tapi apabila cinta karena ilmu, lagi cinta kepada ulama, cinta kepada guru, cinta kepada uru-uru alim, nyan berkekalan selama-lama aja. Karena apa kan? Karena amal ibadah, kebaikan-kebaikan itu berkekalan. Hana rela, hana fana, ilmu dek lagi nya aja. Ilmu aja han binasa-binasa aja. Hana rela aja ilmu, hana gada. Tapi punya harta gada. Nya punya urusan dunia gekun. Kata Syekh Imam Abu Bakar At-Tusi seperti bahwasanya datanglah daripada bahwanya datanglah daripada bahwanya ini keinginannya itu nyata, bahwa betul ya, bahwasanya datanglah daripada bahwanya ini keinginannya. Daripada bahwanya ini keinginannya itu nyata, enan. Keinginannya itu nyata. Bahwasanya datanglah daripada bahwanya ini. Bukan sebabnya ini. Artinya datanglah daripada bahwanya ini. Makna bahwanya ini bahwanya ini daripada kesibukan urusan dunia yang maksud ini. Artinya dengan sebab sibuk urusan dunia akan timbul keinginan itu akan nyata. Artinya orang yang disibuki oleh urusan dunia, dia akan timbul laju-laju keinginan untuk led dunia sehingga sibuk ojo-ojo. Orang yang sibuk nyaman karena cinta kepada dunia sehingga lupa kepada akhirat. Maksudnya datang daripada bahwanya ini keinginannya itu nyata, keinginan untuk lihat urusan dunia nyata. Karena bahwasanya orang yang mengadu-ngadu akan bercerai, makna nyata kan, nyata hubud dunia, cinta kepada dunia itu nyata jojo. Karena orang yang mengadu-ngadu akan bercerainya urusan dunia, bahwa seorang kasih ia berhubungnya, arti berhubung mendapatkan, merempek, hai makna menghubung ke merempek, mana guna pegah. Dah bukti orang yang lid urusan dunia, nyo akan timbul haju-haju keinginan dan cinta kepada dunia. Kebukti je adalah orang apabila mengadu-ngadu awate kahanali sapuna, nyo makna mengadu-ngadu akan cerainya, maka seorang kasih ia berhubung, maka pertanda yang bahwa mereka itu cinta kepada mendapatkan dunia tersebut. Awate gadah merasa kehilangan. Punya awate gadah merasa kehilangan, berarti dia berkeinginan untuk mendapatkannya. Hanya kebukti yang bahwa ati kamu kumat kan? Kamu naji semakin berat kumat ati kitanya dengan urusan dunia, harta dan sebagainya, maka semakin semakin berat
getanya untuk memisahkan daripada yang namanya dunia tersebut. Ya, nyukeun karena takut bagi karena orang bahwasanya orang yang mengadu-ngadu hajino tagada si pupu ataupun hana sapunali saja mengadu sagonyo yang pertanda bahwa kamu kumaati kepada yang tagadahnya bukan bersabar. Hanya kenyang orang yang mengadu-gadu akan bercerai, artinya berpisah daripada yang namanya dunia, harta ataupun dan sebagainya. Maka orang urungnya kasih ia berhubung. Ini ketanda bahwa cinta ia untuk dunia tersebut. Yang mana berhubung dengan urusan dunia. Ya, jadi lele pendapat para ulama, perkataan ulama yang menunjuki yang bahwa mencinta kepada dunia itu gadah sifat zuhud katanya. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu karena takut bagi kejahatannya, takut bagi kejahatannya bersekutu padanya, niscaya diambilnya akan dia. Jika seorang diri dengan dia, ya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena takut bagi kejahatan, bersekutu padanya. Si barang kasau mantang ditinggal sesuatu karena ia menyuji bersekutu dengan sesuatu tersebut akan timbul kejahatan. Si barang kasau mantang ditinggalkan sesuatu, maksudnya sesuatunya musuhnya. Si barang kasau mantang ditinggal sibuk bak urusan dunia karena ia menyotanya tak sibuk dengan urusan dunia akan timbul kejahatan-kejahatan. Menyomenan niscaya diambilnya akan dia jika seorang diri dengan dia. Ya, makna diambilnya dia itu akan melakukan, kan diambil ataupun masuk dalam meninggalkan urusan dunia walaupun seorang diri. Ya, nyamban. Artinya mana? Lagi urung kabeh sibuk ngurusan dunia dum. Kabeh hebat-hebat haya-haya dum bak dunia. Mereka itu meninggalkan urusan akhirat dum. Itanya deh hina tetekalan bahaya-bahaya dalam sibuk bak urusan dunia dan bak tertinggalkan akhirat. Nyan menyoka menan deh dalam anggapan dalam perasaan getanya, maka getanya akan tamasuki dalam urusan akhirat, akan disibuki dengan urusan akhirat, akan tacok urusan akhirat walau sidro tu. Walau sidro tu. Lagi urung uronyo musuh item jakbut lehnya walaupun sidro tanya tetap dah jakbut. Pakan karena hinan deh bak jakbutnya ada kebaikan. Walaupun urung item jak jamaah leh. Urung ka beoi sebut semayang, urung ka beoi jak jamaah, walaupun dit kedah tanya udah kan urusan dunia itu adalah ada kejahatan-kejahatannya. Itu tetap tak ikuti urusan akhirat. Yaitu lagi ada pun walaupun hana urung petun tentang ibadat, kebaikan berjamaah dan sebagainya, tetap dia akan dapat petun. Bahkan karena di situ ada nilai kebaikan. Nyamban. Nyamuno ke walaupun manusia akan sibuk dalam urusan dunia, seolah-olah hana ye li ke Tuhan, nyan getanya tetap terpertahankan urusan akhirat getanya. Nyukunyo ke baga yaitu hino gekeun barang siapa meninggalkan sesuatu karena takut bagi kejahatan bersekutu padanya. Mana bersekutu kan menyota masyarakat ngenji, artinya apabila getanya kan disibuki dengan urusan dunia, dehinan di situ ada kejahatan. Sibuk ngurusan dunia nampak bubut akhirat. Dehinan kejahatan niscaya diambilnya akan dia jika seorang diri getanya akan tacok diambilnya kan urusan dunia leo urusan akhirat ngak baik bertentangan ni Pak Buno akan dia jika seorang diri dengan dia walaupun tirau gede karena itu adalah kebaikan karena di situ ada sesuatu yang baik daripada Allah Taala. Yang ke sering dah pegah kagop sibuk getanya baik sibuk gop getak lalu buat urusan dunia itu pun yang kalalo detat dia tak uruh urusan dro tu kesibukan dro tu dalam urusan akhirat tak tu zikir wirid ibadat yang benar dang tawa ba Allah Taala putra itanya yang tak sibuk dro dengan urusan dunia baik igop tinggal semayang karena sibuk itanya pun tak sibuk rot lagi ji katinggal semayang igop sibuk karena lebut sehingga hanya rupa ya abut itanya pun sibuk dro sehingga rupa ya abut pihana ya yang berarti kita tidak dapat memandang yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Maka perkataan yang sehingga-hingganya itu ada ungkapan para ulama yang sehabis-habis makna ji luah makna sehingga-hingga yaitu sehabis-habis makna tak kena ju ya padanya ataupun yang cocok makna padanya barang yang berkata syekh kami yaitu Imam Haramain nekun le Imam Haramain bahwasanya dunia itu seteru Allah seteru musuh
dan engkau kasih akan dia, sedangkan gedanyo tak kasih kepada musuh Allah. Barang siapa kasih akan seseorang, nyo memarah seterunya. Kesibukan dengan urusan dunia dapat membuat marah Allah. Yang kejik itanya uronyo kan tak tinggal ibadat hanjik ke alasan mandum-mandum. Pakah hana jakbut yang minta ilmu karena sibuk. Sibuk bak kedai, sibuk jaga anak, sibuknyo, sibuk je macam-macam sibuk ditanya. Nya alasan bak manusia tagai. Bak Allah Taala nya menggetung tanya sebagai alasan tu. Mengerima hal Allah Taala munyonya alasan. Apakah merempak ya budle, apakah merempak minta ilmu le, alasan sibuk, sibuk macam-macam dum. Sehingga itanya watai tak tinggalkan jamaah, watai tak tinggalkan jakbut, kan tiura dua ura membulun-bulun tak tinggalkan itanya. Nyan bukan jadi alasan menyebab Allah Taala. Karena urusan sibuk dengan urusan dunia itu adalah musuh Allah kepada. Sedangkan katanya jino kata kasih musuh Allah. Engkau kasih akan dia. Kesibukan urusan dunia yang bukan membantu tanya untuk akhiratnya kan dunia. Sibuk itanya bak uruh yang nampu pi. Bak urusan dunia. Nyan adalah berarti itanya kata sibuki diri itanya dengan musuh Allah. Berarti kata kasih itanya dengan musuh Allah. Dan barang siapa kasih akan seseorang, nyo memarah seterunya. Cuma apabila kata kasih musuh Allah, hanya kan musuh, berarti akan memarah seterunya. Allah gemusuh dengan dunia, tak kasih dunia, sedangkan Allah gemusuh dengan dunia. Menyumenan Allah Taala juga akan membenci kepada orang yang gemegasih-gasih dengan musuh Allah. Musuh Allah itulah urusan dunia benar betul. Jadi Allah Taala juga akan benci dengan getanyo yang tak megasih-gasih dengan musuh Allah. Lagi ya. Dan karena bahwasanya pada asalnya dunia itu bangkai, artinya hanayum. Karena dasar di dunia itu bangkai ke bukan? Dunia hanayum ke bukan? Pajan baru meyum dunianya. Apabila dunianya dapat dimanfaatkan untuk perbekalan akhiratnya meyum. Sira urung na jabatan, dengan jabatan goknya sanggup ga arahkan urung untuk menjadi baik. Kan dengan jabatan goknya pekacau masyarakat kan. Munyo dapat ga arahkan untuk menjadi baiknya baru god goknya. Apabila ngejabatan koknya enggak arahkan manusia untuk menjadi perpecahan, bukan untuk kebaikan, yang kan ged nya urung pekacau kan. Walaupun gedanya orangnya urung ged, gede raya, gede kan ged urung raya. Nya kan berarti tanya kan kata pakainya kan bak sesuatu yang ridha Allah. Ya ka, menanti urung nah harta, yang dengan harta yang nabak goknya urangnya kan dapat membantu goknya untuk taat. Nya kan ged goknya dalam pandangan Allah Taala. Itanya orangnya mencari alasan terserahlah gedanya. Alah long sibuk orangnya bak mencari harta karena long perle nafkah, perlenyo, perle je. Yang terserahlah alasan gedanya. Tapi dalam pandangan Allah, apabila sibuk gedanya dengan urusan minta rezeki saja-saja, tinggal ibadat, tinggal menuntut ilmu dan sebagainya, nyo adalah tidak menjadi alasan untuk menjadi orang baiknya adalah kan ged. Nyen semakin hanaged. Artinya apa yang anda nak pegang? Itanya orangnya sibuk dengan urusan dunia yang alasan tanya macam-macam dum. Padahal tinggal ibadat, nyo ken jalan untuk membantu tanya untuk taatnya akan gitu. Nyemban. Jadi meno kehino gubegah karena urusan dunia itu adalah tidak ada harga pada Allah. Nyo kenyo ken bangkai. Walaupun bak tanya orangnya kan nayum kan, hartanya muyum bak tanya orangnya. Olehnya dalam jabatannya muyum orangnya bak tanya. Tapi Allah Taala akan muyum kecuali jabatan dan harta tersebut dapat getanya arahkan untuk menjadi baik. Yang pertama ialah baik draw tu. Yang kedua baik orang lain. Yang kejut hidih kena getulis menjual kitab Arab, kitab Tufatul Raghibin. Kitab kita Arab ketua lungnan. Abughiyatul Mustarsyidin. Tajibu 'alal ulama'i ta'limul juhal mimma la budda minhu. Karena urusan-urusan dunia ini apakah jabatan dan sebagainya nyo dapat getanya fungsikan untuk menjadi jalan bekal akhirat. Wajib diatur orang alim dan wajib diatur hukam pemimpin, yaitu ta'limul juhal, yaitu mengajari orang-orang yang jahil. Dengan apa dia mengajari? Mimma la budda minhu, dengan barang-barang yang wajib belajar daripadanya. Tanya sira urung alim, wajib pernah masyarakat urung-urung jahil. Yang pertama, gelah tanggungjawab wal hukam hino adalah pemimpin. Pemimpin mulai dari presiden yang pemimpin. Mulai dari presiden sampai getanya pemimpin satu golongan, sampai pemimpin rumah tangga. Wajib kita itu ta'limul juhal, mengajari orang jahil. Apabila orangnya manusia hai temperamen le,
orang jahil, artinya urung yang na jabatan, kekuasaan ataupun urung yang na ilmu hang getemle ajari manusia yang jahil, nyo adalah berarti mereka itu sama-sama ge undang bala. Yang berarti sama-sama ge undang bala. Artinya yang perlu pegah putra punya hino sangkut ji, yaitu jabatan itu adalah nyan dunia tak kena ju. Apabila tidak dapat kita fungsikan jabatan itu untuk membantu akhirat, yang sia-sianya ada faedahnya. Harta juga demikian. Hartanya adalah dunia, usaha-usaha kita semuanya dunia. Tapi secarang-carang manusia yang dapat mengalihfungsikan sesuatu yang namanya dunia untuk perbekalan akhirat, sehingga dia itu menjadi baik dengan banyak hartanya, sehingga dia itu menjadi baik dengan banyak usahanya, dia itu menjadi baik dengan besar jabatannya. Nyukunya orang yang yang tahu bagaimana memfungsikan dunia untuk bekal akhirat. Nyukunya yang tengah tak pelajari orangnya yang kejut ge pegah, karena bahwasanya asalnya dunia itu bangkai. Mana bangkai tiada harga. Tiadakah engkau lihat bahwasanya akhirnya luat dan binasa dan hilang. Jadi dunianya bunuh ge bangkai, yang ujung-ujung jikan luat, sesuatu yang menjijikkan, namanya bangkai pakai baile. Binasa, rusak, gaduh dan habis. Habis dalam dia dan habis. Artinya yang namanya dunia itu ujung ji adalah luat, ujung ji binasa, jijik mana luat, jijik binasa, hilang, habis. Ini kenyang yang namanya dunia. Cuman menyodapat kita yang fungsikan menjadi amal ibadah. Dapat getanyo fungsikan dunia yang sia-sia ya hana faedah guna untuk jalan meraih surga Allah, berarti dunianya semuanya jadi amal ibadah getanyo. Lagi but mubah yang tayo kerjakan bak uro-uro dan malam-malam dalam kehidupan getanyo kan, but di dasar ju mubah, tapi di saat bagus niat semuanya itu menjadi amal ibadah. But yang takalan secara zahir adalah ibadah, tantang butaan, di saat jahat niat semuanya itu hanya menjadi bayang-bayang bak urusan dunia menteng. Tetapi adalah dunia ini bangkai yang berlumur dengan tayyib. Tayyib adalah wangi, bagus, kanyan tayyibun. Jadi dunianya rupanya kan nyo kata ulama alam, dunianya adalah satu bangkai yang berlumur dengan wangi-wangian, yang dibungkus dengan sesuatu yang indah, yang diberi wangi-wangian sehingga hinan ke hurung di merebut-rebut bak urusan dunia. Kan sibuk urung-urungnya kan baklit bak urusan dunia, lupa kepada urusan akhirat. Kitanya pakan muyum urungnya dunia, karena kitanya hana muyum akhirat. Yang kebersih lagi binatang yang perebut bangkai, pakan muyum bangkainya. Karena dia hana tepu nalain yang lebih mangat daripada bangkai, nalain yang lebih lagak, yang lebih wangi. Jadi tepu ini kenyan tagai. Yang lagi tingkatan manusia. Munyo manusia wate mantang ubud, iji yang galak abenya kabeh galak iji. Tekarai bacu kajiji di kalan je. Kalau lebih galak je rala elom. Kalau lebih galak ji balap Honda, pelung kono, pelung kini. Galak kenaratnya kabeh gatnya bak urunyan. Jadi terai bacu tu kon nego. Balik-balik labe kon nego. Nyen balap Honda rupanya kakon lago. Rayak bacu tu nyan. Kaduh yang lagi elom lain lebih gat. Sampai laju-laju bangkana ilmu kalau elom gat. Bangka dewasa pikiran kalau elom yang gat. Nyamban. Yang kejut itanya urunyo deuh sang atanyan yang hana gat deuh gat bak katanya nyo menurut nyen galak tercinta teganya. Yang mana ini? Yang katanya yang deuh, yang tanya yang gat. Dan han dapat tabedakan ditanya dunia yang baik dan dunia yang jahat apabila tidak ada ilmu. Hana ilmunya han dapat tabedakan. Teh yang gat, teh yang hana gat. Han dapat tabedakan. Olehnya di saat ilmu ada, apabila tanya dibalut li nafsu yang galak kepada urusan dunia tersebut, nyu juga han dapat tabedakan gat hana gat. Ada dengan nafsu karelah tanya bina kah? Dengan sebab nafsu relah tanya bina. Karena pada nafsu tersebut akan membuat katanya meluap-luap cinta kepada urusan dunia. Nya relah tu. Nya kunyoju yang geberah oleh para ulama adalah dunia ini bangkai yang berlumur dengan wangi-wangian, dengan sesuatu yang indah. Nya kunyo tayyib ke dalam ji ka bangki ka sia-sia rupanya ka keun. Dan disedur dengan perhiasan. Dihiasi dengan perhiasan. Yang keduanya dunianya berlumur dengan wangi-wangian dan dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, maka kena tipu daya ia dengan zahirnya oleh orang yang lalai.
Yan munyo urang yang lalai, yang hanadeuh goknya, yang hanadeuh terhadap dunia nyan rupanya bangki keun mandum rupanya nyan adalah goknya akan tertipu, akan keneng tipe. Keneng peungeut goknya. Kitanya sepanjang udip kita korbankan usia umur katanya hanya sibuk hanya mencari sesuatu yang hanya nikmat erekung mentang-mentang ibadat tertinggal bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun nyo berarti katanya urus dalam urung yang tertipu akibat daripada batalit urusan dunia. Dan zahid padanya orang yang akil. Makna zahid han mukuman ati kepada urusan dunia bagi urung yang akil. Urung yang akilnya urung yang dapat gepandang rupanya baklit urusan dunianya hana faedah sapu yang na sibuk katanya manteng hana sitat lebih tat yang dapat dan nikmati cuma hanya sia-sia dan tebah wate sehingga katanya tinggal ibadat-ibadat tu tinggal taat danyo kepada Allah Taala sehingga katanya wate muno kan kagebi ilmu katanya lagi nyo jadi katanya dapat apa banding dek orangnya rupanya sibuk bak urusan dunia keun mandum. Kalau lagi pekerjaan yang tanya lakukan, tanya mulai zaman yang urusan baknya sibuk sampai tinggal ibadat sinan sampai pi berpuluh-puluh tahun hana robah-robah tu hana menjanggatnya sia-sia yang nak penuh penyesalan. Waktu tanya sehingga kau berada di pintu kubur nyu baru teka menyesal sepanjang udip getanya tak korbankan seluruhnya untuk sibuk bak urusan dunia tua bak urusan akhirat nyu kan sia-sia. Nyo nang ke urusan dunia lagi dah berkah bunuh sesuatu yang hana faedah untuk akhirat semuanya itu dunia namanya. Cuman ada dunia yang halal, ada dunia yang haram. Cuma ladum dengan sebab dunia tersebut tinggal ibadat tu. Ladum dengan sebab dunia tersebut sia-sia mantang. Ladum dengan sebab dunia tersebut nasa janji membantu dia untuk taat kepada Allah Taala. Nyo carang-carang lah tanya dalam memilih dan memilah dan bagaimana cara katanya pergunakan dan alihkan daripada dunia yang sia-sia menjadi dunia yang bermanfaat untuk akhirat katanya. Nyo kaji etno maka jika dikatakan orang apa hukum zuhud pada dunia adakah fardu ataupun sunatnya tentang hukum bahuku teman tentang hukum hukum tanya zuhud bak dunia yang fardu pun sunat yang tekna hukum ji urayan ji insyaallah ke depan teman. Jadi etno le yang kata pelajari tanya kali gepegah etno zahid itu hana mukumat ati kepada urusan dunia na ngahana santut teman gak tak berat mukumat ati bak urusan dunia hilangkan pelan-pelan bacut bukan berarti tidak mencari nafkah apabila kita butuh perle untuk kebutuhan tetapi terlalu talit atak hana sehingga kan tak tanya meri bak tanya hai tanya mandu-mandu butuh gimana ile biaya untuk kehidupan tanya kan butuh teman dapat tak banding nyo wate untuk jak Jumaat hana pertinggalkan kegiatan tanya sibuk tanya buat urusan dunia nyo wate untuk jak but tinggalkan nyo ya maksud je tak nak pegah baik tanya wate talit dunia hana meri sari ju Jumaat hana meri wate jamaah hana meri wate jak but hana meri sehingga tanya lagi genyan untuk kehidupan tak sampai semayang tan saputan yang na sibuk bak urusan dunia sabi-sabi padahal hana akan tabah akan tak tinggal ke ahli mandum tak tinggal ke gop mandum nyo kehino meri tanya apakah katanya orangnya wate nikmat terasakan dalam dunia berlarut-larut dengan nikmat padahal katanya perle untuk bedah tinggalkan urusan dunianya untuk ibadat tinggalkan urusan dunianya untuk mencari ilmu untuk dekat dengan Tuhan jadi dunia sesuatu yang hana faedah untuk akhirat ini namanya dengan urusan dunia ini yang pertama. Yang kedua caranya adalah zahid baik mukumat ati katanya kepada dunia tersebut caranya becut-becut cara untuk meninggalkan dunia bunuh dengan zahid yaitu baik hukum ati cara ji untuk dapatkannya bacut-bacut yaitu bertasadari lah rupanya keun mandum-mandum sibuk tu umur katanya habis mandum bak urusan dunia keun mandum rupanya tanya perle tak ibadat perle dekat dengan Tuhan mudah-mudahan lah yang perle bagi katanya untuk taruh sapi tasadari nyo ciken je bukan kalau kayaknya je sibuk katanya tunong baru timur barat bak cari bak tamita harta bak Allah Taala tua tu kepada ibadah tua tetap todro kepada Allah Ta'ala sehingga katanya hantam pernah tercium ilmu hantam pernah tercium ibadat kiban ke wate tak ihlam kubu dan kiban tak hadapi kehidupan tanyo yang panjang dumuronyo mantang etno taudip itanyo rap meninggal itu sari etno usia akan dijuk oleh Allah Ta'ala tantang kalau sip-sip urusan akhirat yang urusan dunia mulai ijut dan minta rezeki kata minta rezeki sampai katanya habis rezeki itu mantang dalam minta rezeki hansip-sip untuk berbekalan tanya udip dalam dunia ada rezekinya kan berbekalan udip dalam dunia coba bayangkan yang katanya udip di akhirat selama-lamanya
Pakan orang akan merasa puas dengan sedikit ibadat. Padahal cukup je ibadah tak puas kan. Yang kunyo berdapat tak perbanding je. Tak perbanding kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, perbekalan dunia dengan perbekalan akhirat. Bagaimana geyu, bagaimana menyulalu buat urusan dunia, dua kepada akhirat. Mudah-mudahan kita ingat, insya-Allah akan terbentuk sifat zahid. Arti tanyo han terlalu kumat tak urusan dunia. Tanggap sibuk-sibuk kita tengok urusan real putrai le. Nyambai. Itanyo tahu urusan gop sibuk gop pesta, itanyo ketinggai semayang. Sibuk gop dengan pekerjaan, itanyo ketinggai jakbut. Yang kelaganya nyan salah cara taudik. Jadi bertaturi, berdapat ketanyo nilai, berdapat ketanyo kalen, teh yang bermanfaat ketanyo dalam akhirat, teh yang hana. Yang mana Haji? Jadi jalin hubungan baik dengan Allah, baik sama manusia, kabar? Sebelum tutup kira-kira putaran yang perlu tanya. Ya ini tanda. Dan maka dikata orang ya. Hana. Mihana kajiknya wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad